itu salah satu karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia agar manusia menerima kekuatan Tuhan untuk melawan segala macam tipu muslihat setan. Oh, gitu. Jadi kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada manusia itu besar sekali, yaitu rohnya. Hanya saja manusia harus menyadari bahwa Tuhan sudah berkorban dengan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia dan memberikan rohnya kepada manusia agar manusia bisa melawan kekuatan setan. Wah, sekarang mudah sekali buat saya bahwa Tuhan sangat peduli dengan kelemahan manusia ini ya Pak. Ya, benar sekali. Itu sebabnya Dia telah berfirman di dalam kitab suci. Kan saya sudah menyampaikan berulang kali firman ini. Karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan dirinya sendiri dalam rupa anak, ya. Dia sendiri menjelma menjadi manusia, agar manusia yang percaya kepada Dia tidak masuk neraka bersama setan, tetapi mendapat kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Gitu. Terima kasih penjelasannya Pak Gede. Kayaknya ayah saya udah selesai dari kamar mandi tuh. Maaf ya Pak, saya mau waktunya Bapak. Wah, tidak apa-apa, Aditya. Saya malah senang sekali kalau kamu bertanya banyak hal tentang hal rohani seperti ini. Saya harap kamu lanjut baca buku Fatihah. Iya Pak, saya Jadi usahakan. kalau sempat bilang aja, panggil saya ke rumah dan saya bisa menjelaskan sebisa saya, ya. Oke Pak. Oke, yuk. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Trawarta Rohani Kota Batu, Jawa Timur dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa. Sahabat dalam program Jembatan Hati. Tentunya masih bersama dengan saya, Vernon Malanguna, menemani sahabat semuanya. Burung merpati, lambang Roh Kudus, yang akan menjadi topik pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk kita mendengarkan narasi berikut ini. Topik pembahasan kita pada edisi ini adalah burung merpati, lambang Roh Kudus. Tapi tentu saja tekanannya bukan pada burung merpati yang dipakai sebagai simbol Roh Kudus, melainkan tekanannya adalah pada Roh Kudus itu sendiri yang datang dari Allah, yang tidak kelihatan, namun yang senantiasa bekerja demi perubahan hidup manusia. Burung merpati memang hanya sebagai lambang atau simbol saja untuk menjelaskan beberapa sifat penting Roh Kudus, yakni kesucian dan kesetiaan. Dengan kata lain, judul burung merpati lambang Roh Kudus
ini mau mengatakan tentang Roh Kudus yang suci dan setia dalam peranannya mengubah cara berpikir, sikap hati, dan cara hidup manusia. Sahabat, saya yakin Anda masih ingat pada salah satu edisi dalam acara Jembatan Hati ini. Kita pernah secara khusus ini membahas tentang Roh Kudus. Sebenarnya pada waktu itu kita sudah membahas secukupnya. Ya, meskipun belum selengkapnya ya. Tetapi sesuai dengan sifat-sifat atau hakikat keilahian Roh Kudus yang dilambangkan dengan burung merpati tadi, maka sudah pasti yang akan ditekankan dalam pembicaraan kita kali ini adalah kesucian dan kesetiaan Roh Kudus dalam seluruh perannya dalam kehidupan manusia. Peran yang dimaksud adalah membimbing orang-orang percaya untuk selalu hidup suci dan mengikuti kehendak Allah yang diberikan oleh Roh itu. Sahabat, waktu itu di Yerusalem berdiam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa. Dan ketika turun bunyi dan angin itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua heran lalu berkata sama sendiri, "Bukankah semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Lalu bagaimana bisa kita mendengar perkataan mereka dalam bahasa kita sendiri?" Kita mendengar mereka berbicara tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Semuanya mereka bicarakan dalam bahasa kita, masing-masing yang sangat berbeda-beda di antara kita. Sahabat, apa yang kita lihat dan kita pahami di sini? Apa yang dijanjikan Yesus kepada murid-muridnya digenapi. Itulah saatnya Roh Kudus sungguh dicurahkan ke dalam pikiran dan hati murid-muridnya dan semua orang percaya yang berkumpul pada waktu itu. Roh Kudus ini yang akan menjelaskan tentang kebenaran dan membimbing orang-orang percaya ke dalam kebenaran yang berasal dari Allah sendiri. Yesus sendiri menyebutnya sebagai Roh Kebenaran. Demikianlah kasih Allah dalam Yesus Kristus telah dicurahkan ke dalam hati orang-orang beriman oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada orang-orang percaya. Bukan pada zaman itu saja, tetapi pada segala zaman. Bagi siapa saja yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ini akan tetap setia membimbing orang-orang percaya kepada kebenaran, yang membuat orang beriman akan selalu dapat membedakan apa yang benar dari yang tidak benar pada pandangan Allah. Roh Kudus ini juga akan menguatkan orang beriman untuk selalu menang dalam pencobaan dosa dan taat kepada kehendak Allah. Sahabat, demikian kita sudah membahas topik tentang burung merpati, lambang Roh Kudus. Semoga ini menjadi kekuatan buat kita semua, dan semoga ini juga bisa memberkati kita semua. Saya Farul Malamuna pamit. Shalom. Program Jembatan Hati diproduksi dan dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani di Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Alam Hidup di Bandung, Jawa Barat. Program ini dengan sederhana menyoroti dan memanfaatkan kondisi hati manusia dan karakter manusia di bawah terang firman Allah. Apabila Anda memiliki pertanyaan dan saran berhubungan dengan program ini atau berespon terhadap topik program hari ini, Anda dipersilakan untuk menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333
386. Anda dapat juga mengakses program ini ke website penerbit Kalam Hidup, yaitu www.kalamhidup.com. Terima kasih atas perhatian Anda. Sahabat, tanpa terasa 30 menit telah kita lalui bersama. Saya mengajak Anda untuk tetap mendengarkan program Jembatan Hati, sebuah program yang berbicara tentang Allah Pencipta dan manusia sebagai umat ciptaannya. Di minggu depan, ada gelombang 25 meter atau frekuensi 11.965 kHz. Pukul 17.30, waktu Indonesia bagian Barat. Inilah KTWR Agana Guam. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program Jalan yang Benar yang disiarkan melalui KTWR Agana Guam pada jam 18 di frekuensi 11965 kHz. Semoga program ini dapat memberkati Anda semua. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di program Jalan yang Benar. Salam sejahtera kepada pendengar sekalian. Kami gembira dapat kembali hari ini dalam pelajaran terakhir kita melihat bagaimana Allah menghantar malaikat Gabriel ke tanah Palestina di kota Nazaret kepada seorang perawan yang bernama Maria. Malaikat menampakkan diri kepadanya untuk mengumumkan bahwa dia akan mengandung dengan kuasa Roh Allah dan melahirkan seorang anak lelaki dan namakan dia Yesus. Yesus bermaksud Allah menyelamatkan. Masa yang ditunggu-tunggu oleh umat Allah telah tiba. Juru selamat atau penebus yang Allah janjikan akan dilahirkan ke bumi. Program kita hari ini dipanggil Mesias telah dilahir. Masa dia dilahirkan, Kaisar Raja Empire Rom, Maharaja Agustus memerintah banyak negeri termasuk tanah orang Yahudi. Namun, Empire Rom tidak dapat menghalang rencana Allah untuk menghantar seorang penebus ke dunia ini. Sebenarnya, Allah merancang untuk menggunakan orang Rom untuk menggenapi perkataan para nabi. Kata Nabi Mika yang datang 700 tahun sebelum Mesias. Mesias akan dilahirkan di Bethlehem di kota Raja Daud. Bagaimanapun,
Maria akan melahirkan Yesus tidak tinggal di Bethlehem tetapi di Nazaret, sebuah bandar yang ditemui kira-kira 150 km dari utara Bethlehem. Lalu, soalan saya, bagaimanakah Mesias dilahirkan di Bethlehem? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan Dialah yang menentukan segala-galanya yang berlaku. Ketika masa untuk bersalin Maria semakin hampir, Maharaja Rom yang agung mengeluarkan perintah yang berbunyi, setiap lelaki dan perempuan hendaklah pergi ke kota nenek moyang mereka untuk mendaftar dirinya bersama-sama dan membayar cukai. Ini bermakna Maria dan Yusuf terpaksa pergi ke Bethlehem di kota Raja Daud karena mereka adalah keturunan Daud. Injil Lukas telah menerangkan bagaimana Yesus Mesias dilahirkan di Bethlehem seperti yang telah dijanjikan Allah. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia.